namanya siapa? Kaila. Kakak tahu Cikajang nggak? Enggak tahu. Aduh, guys, jangan kayak Kaila ya, karena sekarang di Cikajang, Sumatera sedang ada perbaikan rekonstruksi jalan. Mari kita lihat progresnya. Ini pun kangkung ada datanya 3 orang nih. Yang mana ini? 3 nama, iya, tapi bangunannya nggak ada. Oh, ini. Iya, ini yang ada nama orangnya tapi bangunannya nggak ada. bangunannya nggak ada. Ini dari rumah fotokopi ya ke sana ada datanya semua, dapat kompensasi tapi belum dibongkar. Yang mana aja nih yang ini? Ini dari fotokopi ini sampai ke yang sana, tadi ya. sampai ke ujung. Ini yang biru. Iya, Ini yang biru harusnya dibongkar. artinya itu dibongkar sedikit tuh baru tuh. Ah, Puncaknya doang. ini udah dapat kompensasi sebagian belum dibongkar ya? Iya. Udah dapat kompensasi gitu. Tuh, ini udah kompensasi nih ini. Nih. Warung. Iya, warung. Warung. Ya, tapi belum dibongkar. Belum dibongkar. Yang itu? Yang itu bikin baru enggak Enggak, pernah ya? itu enggak kena tanda PJT. Ini bambu nih dapat nih. Nih, ini bambu dapat Iya. kompensasi nih. Nih. Iya. Gini doang. Iya. Enggak ada bangunan. Iya. Habis di sini mah. Ini Nah, itu dapat. warung dapat tuh. Warung dapat nih. Warung dapat. Belum dibongkar. Ini yang mana Pak ini? Hmm? Ini juga kena sebetulnya. Kena. Ah, udah dapat. Udah dapat. Ini bangunan apa ini Pak? Ya, ruko. Ruko. Ya, perumahannya juga kena satu rumah. Oh, Ke samping dia itu. Dari batas tanda PJT. Jelas ini di tanah PJT di Tanggul. Dari sini itu ada batas yang merah no. ini belum dibongkar ya? Belum dibongkar. Sama itu satu Sama perumahan itu tuh, itu Iya, ya? sama itu satu developer ini. Iya. Sri Bukti Prime House. Tuh ada pelangnya. Itu bukan yang BTN ya. Udah sampai sini orang Pak? Iya. Paling ketinggalan.
Siapa? Siapa? Bapak siapa ini? Bapak Toyang, Bapak Toyang. Rumahnya di mana? Desa Sri Mukti. Desa Sri Mukti. Yang itu yang kemarin dikasih itu kompensasi pembongkaran Bangli. Iya. Kan 2 kali itu Sri Mukti itu dikasihnya. Yang pertama dikasih sekitar berapa? Yang kedua kemarin 97 kalau nggak salah. Iya. Mm-mm. Banyak katanya. Hah? Banyak iya. 2 kali yang dulu Oh, pernah iya. waktu saya Ah, bukan. iya, di sebelah Itu kidulnya. sedikit sih berapa? 27 berapa? 54 kalau nggak salah. 54. Kemarin kepala desanya ngajuin lagi, Iya. minta dibongkar. Setelah itu kan dibongkar oleh tim. Kemudian mengajukan dana kompensasi. Itu, Ya. Pak. Emang yang dibongkarnya berapa? Yang dibongkarnya itu ada nih. Nah, sebutin aja sama bapak. Sebutinnya. Saya nggak bawa kacamata kurang lebih. Ya udah baca. Wah. Gantian, Pak. Bongkarnya berapa? Data yang mengajukan ke kecamatan kan jumlahnya 78. 78. Terus Di sini kan saya tulis nama yang mendapatkan kompensasi itu sebanyak 67 kakak yang dapat kompensasi. yang mendapat kompensasi. Kan uangnya itu masuk rekening kalau nggak salah. Iya, Betul, masuk Pak. rekening. Terus Yang tidak ada bangunan 4. artinya dapat kompensasi 10 juta kan satu orang ya? Tapi Iya, tidak ada bangunan. Oke, 10 juta satu orang. Hmm. Kemudian tidak ada bangunan itu artinya tidak mengalami pembongkaran. Tidak mengalami pembongkaran. Tidak Kebun mem- kosong. Artinya tidak punya bangli. Iya, Tidak punya bangli, tidak menempati tanah PJT. iya. Tapi dapat duit. Tapi dapat Duit, duit. Pak. Itu teh siapa mereka itu? Warga Sri Mukti. Kenapa bisa mengajukan? Itu Ya, dia, Pak. justru itu saya pas lihat kok kenapa ada dia gitu ya. Berapa orang? Jumlahnya 4 orang. 4 orang. Jadi dia tidak punya bangunan liar, Tidak punya bangunan liar. kemudian tidak menempati tanah PJT, Iya. bangunannya tidak dibongkar, Bangunannya tidak dibongkar. tapi dapat kompensasi dimasukkan sebagai data. dimasukkan sebagai data. Jumlahnya 4 orang. 4 orang. Berarti 40 juta. 40 juta. Terus? Terus yang mendapatkan kompensasi tapi bangunannya tidak terbongkar itu banyak Oh. gitu. Jadi kompensasinya dapat, bangunannya nggak dibongkar. tapi di tanah PJT. di tanah PJT Pak. jelas. Di tanah Bangunannya tidak PJT. dibongkar. tidak dibongkar. Oh, bangunannya tidak dibongkar. Iya. Tapi Satpol PP kan membongkar ke situ ada. Iya, waktu itu kan saya arahin, oh udah bongkar, kenapa nggak dibongkar? Heeh. Itu katanya tanahnya bersertifikat gitu ya. Mm-mm. Kenapa bersertifikat? Kan di posisinya di tanah PJT pisan. Heeh. Kok bisa gitu? Tapi ada sertifikatnya diliatin. Nggak diliatin itu apa? Cuma pernyataan. Pernyataan Satpol PP tanahnya dia nggak berani, bersertifikat. kabarnya bersertifikat gitu. Oh, kabarnya bersertifikat. Iya, Tetapi kompensasi dapat. dapat. Loh, gimana? Iya, Kalau nggak dibongkar bersertifikat berarti kan tidak usah dapat kompensasi Iya. dong. Dan artinya tidak usah diajukan. iya maksud saya kayak gitu. Tapi diajukan. Diajukan. Dan dapat kompensasi. Dapat kompensasi. Sudah menempati tanah PJT, sudah tidak dibongkar, dapat duit lagi. duit. Itu. Berapa rumah? Banyak. Berapa rumah? Berapa? Sekitar 20 lebih. Hah? Banyak di situ. Makanya saya bilang di waktu di YouTube itu hampir 200 jutaan. Iya kan? 20 tuh 200 juta loh. Iya. Iya, Bapak ketipunya 200 jutaan. Yang menurut saya sih nggak akan ketipu, ya kan? Iya, Kalau iya. fakta dan datanya Nah, ada kan? Iya. Nah, sebenarnya bukan penipuan, dia melakukan penggelapan. Penggelapan jatuhnya ya. Iya dong. Bukan melakukan penipuan, dia melakukan penggelapan. Dia menggelapkan dana bantuan. Iya. Kan gitu loh. Kalau penipuan mah duitnya duit saya. Ditipu. Penggelapan. Nah, berarti kan kalau seperti ini kan verifikasinya dilakukan oleh desa. Iya. Panitia. Ya kan panitia Iya. kan kita tuh bayar pengajuan dari mereka kan. Iya, Kan orang kita datanya siapa? Itu kan diserahkan sepenuhnya pada desa. Iya. Dan kepala desa yang datang ke saya mengajukan ini loh yang sudah dibongkar gitu loh.
gitu. Jadi 200-an. 200. Bangunannya sampai sekarang ada. Ada, masih ada, Pak. Masih banyak. Masih Nah, berdiri saya Pak. Pak nih, bangunan gimana? saya sudah habis kebongkar, tapi bangunan yang lain itu yang masih ditanggul masih utuh Pak. Di situ. Gimana? Bangunan saya sudah habis merata, berdua Bongkar sama habis total Pak. ini total kalau saya. Kok kagak rata gitu Pak? Kalau artinya saya kan biar rata merata gitu. Kok ini tiba-tiba masih ada? Iya, kan saya untuk pembongkaran sekarang tuh nggak turun ke lapangan, ya kan? Karena masa sih gubernur harus terus-terusan ngurusin pembongkaran, cukup memulai. Ternyata ketika saya tidak turun di lapangannya terjadi penyimpangan. Ajang manfaat Pak, nyari kesempatan. Iya, termasuk saya Pak. Gimana? Iya. Punya saya juga habis total. Bersih. Dibongkar. Tapi habis kompensasi total. dapat. Dapat Pak. Nah, terus? Iya, jadi saya merasa gimana ya? Punya bapak itu rumah. Saya apa? Bengkel Pak. Oh, bengkel. Bengkel. Iya, saya ya artinya biar merata lah. Masa saya aja yang sampai habis. Ya bukan urusan itu. Masa duit diterima bangunan yang nggak dibongkar? Maksudnya yang lainnya Pak. Ah, masih ada? Banyak Pak. Berapa bangunan lagi? Jadi ini maaf Pak ya sebelumnya Pak. Ini di sini nih yang mendapat kompensasi 67 kakak Pak. 67 kakak, 4 kakak. Saya penyerahan uangnya juga nggak hadir kalau ini sudah saya serahkan 4 kakak yang tidak punya bangunan Pak. Nah, 7 terus kakak yang apa tuh? yang bangunannya nggak jelas. Nggak jelas. Artinya orangnya ada di situ. Iya, orangnya ada. Karena orangnya ada dapat kompensasi. Iya, bangunan nggak ada. Tapi dia nggak punya bangunan, Nggak punya bangunan, tapi Pak. mengajukan kompensasi. Betul. Walah. Saya kan orang Dan asli nggak sana dikenal gitu. gitu. Saya tahu si A si B-nya yang punya bangunan. Gitu. Makanya saya ya kalau bangunan saya mah memang habis rata udah dibongkar gitu. Cuman saya merasa kecewanya kenapa bangunan saya aja yang sedangkan yang lain banyak yang belum dibongkar. Kan yang bongkarnya itu Satpol PP Kabupaten Bekasi betul juga kan, Pak. yang Betul, turun. Pak. Iya. Gitu loh. Sampai 120 Satpol PP Kabupaten Bekasi. Ya nanti saya gini aja. Saya yang mimpin. Betul Pak. Iya, maksud saya mah ya udah biar merata, bongkar aja udah. Ya gitu. bongkar aja Iya. semuanya. Jadi sekarang yang belum terbongkar berapa lagi? kita 21. 21 belum terbongkar. Iya. Yang 21 belum terbongkar sudah dapat kompensasi. Sudah, Pak. Walah. Iya, sudah. Wah. Sedangkan bangunan saya udah rata Pak. Bapak asalnya bangunan apa? Bangunan Warung. permanen tapi Warung apa? warung ya Jajanan makanan jajanan anak-anak. makanan. Dulunya gimana riwayatnya Bapak dapat membangun di atas PJT? dari orang tua. Dari orang tua Pak, Warisan. bukan warisan, Garapan, ya. garapan. Jadi kan orang Ya warisan garap. Iya. Ah. Karena dekat sekolahan dia Pak. Disuruh. Sekolahan Pak. Dagang-dagang es. Tapi nggak pernah izin ke siapapun. Enggak, waktu itu saya menumpang izin sama RT doang, udah tepat di Artis situ. tempat. Tapi nggak pernah bayar. Enggak. Kan sebagian ada yang bayar itu. Banyak kalau Banyak. Nah kalau bayar terus terang aja. Ini Kalau- Bangli nih bikin Bangli di situ di tanah PJT. Bayarnya ke siapa? Kalau ini enggak ada. Kalau saya kagak. Nggak, kalau yang lain. Kalau saya juga termasuknya ya apa peninggalan orang tua saya dulu di situ Pak. Gitu. Jadi ya orang tua sudah nggak ada ya saya nempatin gitu. Meneruskan aja. Meneruskan aja. Nah sekarang abang buka bengkelnya di mana? Belum Pak, tempatnya nggak ada. Tempat juga nggak ada. Habis di atas sungai sih. Betul Pak. Bandel Pak. Iya. Oh, abang asalnya ngisi apa? Ya itu keluarga yang kebongkar macam nggak bongkar. Mendampingi Yang Oh, meluruskan keluarganya kebongkar. siapa? Ini. keluarganya. Oh ini adiknya. Iya. Nah, abang? Sama ini adik saya juga makanya. Oh ini adik kakak semuanya. Iya. Iya. Asli Bekasi. Asli pribumi Pak. situ. Iya. Kenapa orang situ habis nggak kebagian tanah ceritanya? Dulu orang Bekasi tanahnya luas-luas loh. Tahu sendiri Ya, orang Bekasi iya, Pak yang itu, penting Pak. nyohor. Bekasi Karena kan. ya, karena ada. Apa itu yang penting nyohor? Ya walaupun habisnya banyak, anak nggak dipikirin Pak. Yang penting happy kalau orang Bekasi kan. Ya gitu. maksudnya happy-happy apa zaman itu? Ya mungkin zaman dulu kan ya peribahasanya gimana ya? Dia nyari duit, walaupun nyari duit, yang penting buat dia tuh ada. Anak mah jarang dipikirin Pak. Iya. Oh jarang sekolahin ya? Jarang dah Pak. Saya aja lulusan cuma sampai di SD Pak. Bapak sama SD. Bapak kelahiran tahun berapa? Saya 87 Pak. Lebih muda dari saya.
Makanya Saya Pak. 71. Artinya Bapak yang kelahiran tahun 87 aja, Iya. sekolahnya SD. SD Pak. Oh, Karena kan kebenturan ekonomi juga Pak. bukan, kan di daerah sini nih, daerah saya nih. Tahun 71 aja sekolahnya udah rata-rata SMA. Iya. Lulusan 71 angkatan saya rata-rata paling rendah SMP, SMA sekolahnya. Ini zaman Abang generasi baru lagi. Saya 87 Pak. Kelahiran 87. Jadi kalau di Bekasi hari ini taruhlah problemnya rata-rata pendidikannya banyak yang rendah warga aslinya. Betul, Pak. Karena faktornya orang tuanya nggak nyekolahin. Enggak nyekolah lain, iya. Padahal zaman itu masih banyak tanahnya masih pada Banyak, luas loh. masih, iya, Masih banyak. belum ada pendatang. Kalau sekarang kan banyak Pak. Heeh. Iya, saya lulus sampai SMP aja Pak. SMP. SMP Jarang yang tahun tinggi, Pak. 90. Heeh. Itu satu kampung cuma saya aja Pak yang lulus SMP. Yang lainnya SD. Yang lain udah Oh, mentok. sekolah bisa. Iya, kagak sekolah. Ada mentoknya, Satu Pak, kampung Pak, itu Pak. cuma Satu saya kampung? aja. Iya. Iya, Tahun sendirian. 90 saya lulus SMP. Tahun 87 kalau nggak salah saya itu lulus SD. Heeh. 87 87 saya lulus SD. lulus SD. Iya. Cuman SMP cuma satu-satunya. SMP dari kampung situ Gabus ke Bubelan, Jauh, Pak. Jauh Pak. SMP pun Ke jauh. Bubelan kan nyebrang kali Jumlah Bekasi. sekolahnya kurang berarti zaman itu. Iya, Emang betul kurang. banget. Nah itu dia orang Bekasi, begitu pabriknya banyak, orang Bekasinya kerjanya jadi sedikit. Betul. Itu kalau nggak Karena salah nggak pada sekolah ya. mulai ada SMP, SMA itu Baru sekitar gitu. tahun 92-an, Pak. Di taman itu Pak. 92-an itu. Berarti pemerintahnya zaman itu telat bangun. Betul, Pak. Iya. Pemerintahnya telat bangun sekolah. Iya, saya aja dari Gabus sekolah ke SMP Bubelan, Pak. Satu desa Bubelan aja. kali Bekasi. Sekarang Padahal duit di Bekasi banyak banget loh. Orang kaya di Bekasi tuh kaya banget. Si Muki aja nggak punya SMP. Hah? Enggak yang nggak punya sekolah SMP zaman sekarang. Sekarang? Iya. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Nggak punya SMP? Nggak Iya. ada. Puskesmas aja nggak punya. Puskesmas nggak punya? SMP, Iya. SMA itu nggak ada. Puskesmas juga nggak ada. SMA-nya kemana orang desa Sri Mukti? Ke Sri Amur. Ke Sriamur. Sriamur. Tapi kan satu kecamatan. satu Iya. kecamatan. Tapi dekat Sri Amur. Iya, Iya, dekat juga, dekat. Pak. SMP-nya dekat. Dekat. Iya. Iya. SMP-nya udah dekat. Hampir 2 kilo, Pak. Terus kenapa juga memang sih bukan hanya Bekasi ya, di sini juga pada malas warganya kalau nggak saya turun. Kok rumput tuh tinggi-tinggi segini-segini kotor-kotor kenapa itu? Ya. Gimana? Nah, kalau itu Kalau ya udah tempat dimulai kemarin dari Bapak lepas burung, pemerintahan Pak. sih Bapak susah, kan Pak. sempat lepas Ah, burung. ah, ah. Itu memang semuanya kiri kanan itu antara Sriamur dan Sri Mukti, Perbatasan. perbatasan emang udah punya PT, Pak. Udah punya PT? Iya, jadi yang tadiannya buat pertanian sekarang kan nggak bisa dibuat pertanian. Jadi orang Bekasi itu sekarang tuh satu nggak punya tanah, betul, Pak. dua nggak punya pekerjaan. Iya. Habis begitu pekerjaannya kalah sama pendatang. Iya. Iya bener, Pak. Sawahnya udah habis jadi Habis. perumahan. Habis, Pak. Rumahnya kagak punya. Dagang kalah sama pendatang juga. Iya, kalau Madura. Kalah. Orang kampung 50%, Madura 50%. Seperti ini sekarang dia, Pak. Nggak punya tempat, tinggalnya di rumah mertuanya. Oh, jadi Numpang. dari sisi usaha pun udah kalah sama pendatang. Kalah, Pak. Iya. Orang Bekasinya tadinya terlalu leha-leha, santai-santai. Benar. Iya. Yang paling utama tidak pada sekolah. Iya, Pak. Oh, pantesan ribut terus. Jadi ya banyak ributnya. Jadi kalau upah di Bekasi gede, itu belum tentu warga Bekasinya mendapat kesejahteraan. Kan upahnya paling gede di Gede. Iya. Indonesia. Iya, gede, Pak. Iya kan UMK-nya. Iya. Belum tentu orang Bekasinya dapat kesejahteraan. Benar. Karena tidak ikut kerja. Kagak ikut kerja. Tetapi banyak pendatang. harga barang jadi mahal. Iya. Karena pendapatannya tinggi, harga suka naik kan. Tapi orang Bekasi yang tidak punya pekerjaan ini kebagian harga mahal. Ya kan? Harga Betul, Pak. tanah Iya. mahal, harga makanan mahal ya. Iya. Ini dia. Dan baru kan Bekasi ke situ dibongkarin, dirapihin jalannya. Iya, Betul, Pak. betul, Pak. Sekarang jalan udah bagus, Pak, itu, Pak. Tempat kemarin Bapak lepas burung itu Udah rapi. ya udah rapi. Yang gabus sudah rapi. Iya. Katanya Rapi. mau ada mancing ikan di gabus. Besok, Pak. Tanggal 22, Tanggal 22 hari Jumat, Pak. Sampai tanggal 22. Iya, 2 ton itu, Pak. 2 ton. 2 Yang ton. nanam siapa?
Rencananya itu yang supply pekerjaan itu Pak Sarjan. Oh. Iya. Pak Sarjan kan yang mendapatkan Jadi pekerjaan itu. satu. Pak. Oh, yang dapat pekerjaan tender. Betul. Iya. Yang dapat tender proyek Iya. jalan. Iya. Oh, dia mau ngelepas ikan 2 ton. Ikan lele. Ikan lele sama Campur bawal. katanya Pak. Ini Hah? kan Lele sama bawal. ikan bawal. Jadi ikan lele 1 ton, ikan bawal 1 ton. Tapi dipancing. Dipancing tar. Buat kemeriahan Iya, Agustusan jadi dia bilang Pak. pelepasannya itu kalau nggak salah, ini saya cuma sekedar info aja Pak ya. Itu hari Kamis sore Pak. Iya, saya kan penantiannya pernah datang ke sini cuman nggak ketemu, saya udah jalan keluar. Ntar hari Jumat setelah habis sholat Jumat itu baru mulai Mulai ini setar. gitu setarnya. Nah, Iya. rame dong. Iya rame. Oh, abang ini asli Bekasi, repot-repot, rumah nggak punya, dagang di Bangli. Ini nggak takut datang ke saya? Enggak. Nggak takut. Malah saya bahagia banget Pak. Kenapa? Iya. Ya pokoknya jarang dah momen seperti ini Bersyukur, ketemu Pak. ya Berharap sama. itu bisa kita Iya, Tapi kan Bapak. kalau saya ketemu ada lepas burung. Iya, nah gitu. itu waktu itu saya ada. Oh, Bapak ada ya? Ada saya waktu Bapak lepas burung. Jadi tuh. yang jelas kan yang harus dibongkar itu jumlahnya 20. Ya. Iya, tapi sebagian juga cuma baru pihaknya aja Pak, depannya doang Dibongkar. dibongkar. Selain itu kan enggak. Oh, Sebenarnya kan tanah PJT itu 14 meter Pak. Heeh. Iya dari as tanggul ke ini 14 meter. Hmm. Tapi cuma depannya aja gitu. Ya nanti saya turun deh, saya ajak PJT-nya suruh ukur ulang. Iya. Nah kalau yang melihatin sertifikat nanti saya cari latar belakang sertifikatnya, karena di sini juga ada tuh Iya. 6 rumah belum dibongkar di Sungai Dauan, karena ada sertifikatnya. Nah terus di sono juga ada Pak, ya salah satu perumahan. Heeh. Iya itu benar-benar berdiri di atas tanggul tanah PJT. Tanggul. Tanggul Boleh tanah dikasih, PJT. Ya jelas. enggak, kalau nanti perumahan itu Iya. kemudian dibuktikan di sertifikatnya bahwa itu tanah PJT, saya bongkar. Iya Pak. Saya nggak peduli Iya, rumah itu- siapapun. Itu kenapa berhenti karena alasannya ada Dia itu sama sertifikat, sekali Pak. tidak dibongkar, Ah. tapi mendapatkan kompensasi gitu. Maksudnya Iya, artinya Jadi- tempatnya nggak dibongkar, tapi dia mengajuin data. dapat duit juga? Dapat Pak. Berapa rumah? Berapa? Iya. Itu 8 dari situ. Kalau dari foto. Yang Nah, jelas ini, kan? kemungkinan ini nih yang saya anggap 7 kakak yang tidak ada apa 7 kakak ini nih yang gak punya bangunan dialihkan fotonya ke situ. Iya. Gitu. Nah kayak gini, ya kan, bahwa di Indonesia ini, Jawa Barat ini, belum bisa juga sesuatu dilepas. Pemimpinnya harus selalu turun. Kalau nggak turun ditipuin. Ini kan saya nggak turun, Pak. Iya, Iya. sama sekali Bapak. Nggak turun kalau ini, karena Ya. kerjaan kita udah banyak, nggak Jadi bisa ngurus waktu itu lagi. pendataan pertama, awal pertama Pak yang Karena ya, saya serahin saya kan itu. pertama kan kepala desanya minta waktu pertemuan di Gedung Sri Baduga di Purwakarta itu, kantor gubernur wilayah itu kan menyatakan masih ada bangunan yang belum dibongkar. Iya. Betul, Pak. Berapa jumlahnya kalau nggak salah 97 bilangnya. Iya. Ya kan kalau gitu ya sudah, saya terus minta Kasatpol PP Bekasi bongkar dan minta kepala PSDA untuk bantu kirim alat. Ya kan? Setelah itu kan datanglah kepala desanya ke sini, nemuin staf saya Windy, menyampaikan bahwa ada 90 sekian bangunan hasil bongkaran belum diberi kompensasi. Betul, Pak. Maka waktu itu Kamis sore jam 4 saya meminta tim untuk melakukan pembayaran. Saya juga tidak hadir waktu pembayaran. Iya. Berapa Pak data yang diajukan ke sini? Ya nggak tahu Di depan 97 itu. nggak tahu berapa. Nanti Di saya cek depan. dulu deh. Kalau 97 kan ini di sini datanya cuma ada. Itu yang di depan, bukan yang di kita. Makanya nanti kan data pengeluarannya kan ada, nama Iya, Pak, betul, nama Pak. nama penerimanya semuanya ada semua Ada. lewat bank. Nah, itu mantap, Nanti Pak, kalau kalau bohong gitu. itu kan Iya. ketahuan karena Iya. lewat bank semua, ya. Betul Pak. Gitu. Nanti kalau yang bohong-bohong ya aku sih proses hukum aja, kebiasaan. Ya. Iya, Ya. banyak Iya. data fiktif Pak, banyak Pak. Iya. Iya, makanya saya kemarin juga sempat saya sebilang gimana ya, bukannya katanya ini ya harus adil lah. Iya, anu saya itu rata Pak. Bahkan kalau menurut dari pengukuran tanah PJT, iya saya kena cuma separuh Pak. Tapi itu habis punya saya. Iya. Gitu. Ya pokoknya gini aja, siapapun yang tinggal menggunakan tanah negara tanpa izin mengganggu siklus air pasti saya bongkar. Iya. Kalau ada sertifikat, ya saya mau usut sertifikatnya asal muasalnya dari mana. Iya, Pak. Siapa yang mengeluarkan sertifikatnya? Karena dasar sertifikat itu harus jual beli.
ada putusan Mahkamah Agungnya, gitu loh. Terima kasih nih Iya Pak, sama-sama. sama abang semua, Iya, Pak. warga Bekasi Iya, warga yang Gabus. udah berani Iya. lapor. Iya. Karena warga Gabus tuh dulu katanya jagoan-jagoan zaman dulunya. Ya. Iya, ini kayak gini resikonya sekarang tinggi udah- juga, Pak. Udah Hah? kagak Pak. Kalau Hah? sekarang Iya, udah resikonya kagak. tinggi juga Ini kan. resikonya Banyak tinggi, ditakut-takutin orang saya. Banyak. Enggak, Teror. udah Iya. datang ke saya siapa yang mau Iya, ngancam-ngancam. Makanya Iya. saya bilang udah Nah. tenang. Iya, kalau udah begini tenang. Karena banyak teror Pak. Pokoknya Bapak ini adalah orang yang berani bersikap Iya. dan Bapak dilindungi gitu. Tapi nggak akan berani lah. Iya. Siapa yang berani? Iya. Zaman sekarang mukul Iya. tewak polisi. Dipanggil. Kita Saya nggak merasa datang. gini Pak, Ah, karena kasihan yang tidak mampu Pak. ah. Jadi ada beberapa warga di situ yang memang membutuhkan dan dia tidak mampu dan bangunan pun dia ya apa adanya gitu kan dan nggak punya tempat tinggal. Tapi kalau dia merasa oknum eh, dari pegawai, dia Pak. tuh Ini jangan kan kebanyakan- buat ngebongkar kan, Ah. apalagi peribahasa buat pindahan itu nggak punya biaya. Tapi kan yang lain tanpa bangunan bisa mendapatkan itu. Maksud kita kan kalau memang dia adil, bantulah orang-orang seperti itu Pak. Yang harusnya yang begini itu kan yang memperhatikan tuh pemerintahan paling Itu, Pak. bawah. Makanya Di situ. sampai Bang Toyang sampai Iya, dia memberanikan diri gitu. memberanikan diri untuk seperti ini ya merasa miris gitu loh Pak. Iya udah, ini kan saya terima kasih nih sama abang nih udah punya sikap yang baik, Iya. membantu pemerintah provinsi untuk berbuat adil ke masyarakat Iya. dan menghindarkan berbagai kebijakan gubernur dari berbagai bentuk penyimpangan di bawah. Iya Pak. Saya ucapin terima kasih nih. Iya, Pak. Nanti saya ke sana habis Agustusan ya. Bisa Iya. Agustus Nah, Pak. Siap, kita Pak. mau fokus dulu Ditunggu, Pak. Agustusan, ini datanya saya simpan. Iya. Saya simpan datanya. Tulisannya coba Nggak apa-apa. Iya, Yang jelas nanti saya cek itu. Karena pada waktu data itu juga kalau kata bahasa orang sono mah kita takut-takut gitu Oh, ya Pak. udah, Iya. nanti saya cek, nanti kan dicek nih penerima dana Iya. kompensasi bantuan liar yang dibongkar di Bekasi itu siapa aja ada datanya kok. Iya, iya, Pak. Karena Siap, semuanya lewat rekening. Tapi kalau Gitu. yang masalah sertifikat itu Pak gimana Pak? Kalau sertifikat nanti saya mau lapor polisi. Nah itu keluarnya sertifikat itu agar diusut dasar sertifikatnya dikeluarinnya apa. Jadi jangan mengajukan kompensasi itu. Sedikit Nah kemudian ada- kalau sudah ada sertifikat di kompensasi berarti dia melakukan penggelapan karena itu kan duitnya dipakainya duit negara. Iya. Gitu. Waktu itu kan kita kan ada debat juga sama PJT Pak. Mm-mm. Karena dia bilang itu bangunan ada sertifikat dan mengajukan untuk adu banding. Mm-mm. Sampai kita tunggu kan waktu itu batas 1 minggu kan. 1 minggu saya tunggu. Kita mau dikasih info. Hmm. Apakah benar itu sertifikat jelas ataupun tidak. Kalau menangnya kita diinfoin. Ternyata kan sampai lebih 1 bulan ini Pak. Ya kita datengin, makanya itu kan sebenarnya kewajiban untuk melakukan pembenahan di area tanah PJT itu kewajiban Perum Pengajian PJT Ya, PJT. harusnya. Biasa kita. Tapi kan kita tahu bahwa terjadi pembiaran tanah-tanah negara dikuasai oleh orang selama berpuluh-puluh tahun. Puluhan tahun. Ributnya ketika banjir. Maka saya mengambil tindakan-tindakan walaupun itu adalah tanah PJT, saya sebagai gubernur ingin Jawa Barat ini tertib. Gitu loh. Semua orang harus tertib, harus menyadari hak dan kewajibannya. Karena kan saya sebagai warga sipil aneh gitu Pak. Karena posisi itu adanya di atas bibir tanggul. Kok ada Iya. sertifikat gitu kan? Dengan alasan dia bilang mau adu banding. Kalau saya sih nanti mau hubungin kejaksaan aja, biar kejaksaan nanti melakukan pengusutan karena itu kan aset-aset negara ya. Iya. Ada jaksa kan memiliki fungsi sebagai pengacara negara, Betul. bidang datun kan. Nah, itu yang saya mau minta untuk melakukan verifikasi pendataan asal muasal sertifikat. Kalau kemudian keluarnya bertentangan dengan hukum, walaupun sudah bersertifikat, kan sudah ada putusan Mahkamah Agungnya. Karena saya kemarin dikasih info sampai dikasih unjuk ada keluaran 2018, Beda-beda keluarannya 2014 sih. Pak. Oh, Itu Itu PTS pun ya, Pak. ada salah satu dari panitia yang ngasih tahu ke Oh, iya. kita karena kita klarifikasi Nah, sama yang panitia. iya. Pembongkaran. Pokoknya nanti habis Agustusan saya ke Siap, sana. Pak. Terima Siap, kasih, Pak. Bang. Iya, siap Pak. Terima kasih. Pak, terima kasih waktunya Pak. Sama-sama, makasih.